Keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Banjir kembali landa sejumlah kawasan di Pasuruan. Antisipasi dampak buruk overpopulasi komodo, tim observasi KBS melakukan penyortiran. Ratusan atlet dari berbagai daerah ikuti kompetisi sniper di Surabaya. Halo, apa kabar Anda hari ini? NET Jatim kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi menarik serta inspiratif. Kulo Ningni Taliana dan inilah NET Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Pasuruan. Minggu malam banjir kembali melanda wilayah Pasuruan. Ratusan rumah di 2 kecamatan terendam banjir setelah Sungai Welang meluap. Hujan deras yang berlangsung sejak Minggu siang akibatkan banjir kembali melanda Pasuruan. Sungai Welang yang tak dapat menampung debit air membuat air meluap dan merendam ratusan rumah warga. Di Desa Ketuk, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, hingga Minggu malam ketinggian air mencapai 1,5 meter. Warga pun mengamankan sejumlah barangnya ke tempat yang lebih aman. Ini datangnya masih dari lereng Arjuna. Ini Lawang, Kabupaten Malang, Lawang, Bedali, untuk Kabupaten Pasuruan, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo. Itu sampai sekarang masih hujan dan ini air naik terus. Tak hanya rumah warga, banjir juga rendam jalur Pantura dari Surabaya menuju Probolinggo. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat jalan terpaksa ditutup karena bisa membahayakan bagi pengendara. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Hingga Minggu malam, banjir masih menggenangi sejumlah kawasan di Mojokerto. Warga pun berusaha mengevakuasi harta bendanya karena takut ketinggian air terus bertambah. Sedikitnya 9 desa di 3 kecamatan yang ada di Mojokerto hingga Minggu malam masih terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari setengah meter hingga 1 meter. Khawatir ketinggian air terus bertambah, warga berusaha mengevakuasi harta bendanya. Bisa 1 sampai 1 meter. 1 meter Mas ya? Ini berapa kali Mas? Ini selama ini udah seminggu ini udah 5 kali. Udah 5 kali ya? Ya. Mas, ini udah dievakuasi Mas barang-barang? Barang-barang sebagian udah saya evakuasi, sebagian belum. Tapi enggak apa? Ya udah saya angkat ke yang lebih tinggi. Tetap tinggal di sini Mas ya? Tetap tinggal di sini. Namanya barang-barang keluarga kita pertahankan. Tak hanya rendam rumah warga, banjir juga rendam sejumlah kawasan, termasuk berbagai fasilitas umum seperti jalan raya dan terminal. Akibatnya, kemacetan panjang pun terjadi di kawasan bypass Mojokerto. Tak hanya itu, para penumpang juga terlantar karena angkutan tak berani masuk ke terminal. Kok nggak ke terminal Mas tadi? Terminal sudah nggak berani masuk. Kenapa itu? Karena terlalu dalam di sana. Bahkan jalur ke yang arah Mojosari yang di depan terminal itu aja sebatas lutut. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur Mojokerto sejak Sabtu sore.
Sungai Sadar yang tak bisa menampung debit air meluap hingga ke berbagai kawasan. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lain, sensitif maraknya isu penculikan anak, seorang dengan gangguan jiwa di Situbondo nyaris dihakimi massa lantaran dicurigai sebagai penculik. Menghindari aksi main hakim sendiri, terduga pelaku diamankan ke kantor polisi. Pria ini diamankan ke Mapolres Situbondo, Jawa Timur, Kamis malam. Ia nyaris jadi korban amuk massa karena meresahkan dan dicurigai sebagai pelaku penculikan anak. Gerak-gerik aneh membuat warga meringkusnya. Menghindari amarah warga, polisi segera mengamankan pria yang diduga alami gangguan jiwa ini. Di jalan itu, lari. Lari-lari di jalan. Ada yang diambil, Los? Tidak ada orang yang diambil. Ada anak kecil yang diambil nggak? Tidak ada. Pas ditangkap warga kenapa? Yang mencurigakan orangnya itu. Polisi pun kesulitan menginterogasi karena pria ini kerap berbicara tak jelas. Kita amankan ke Polres, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kemudian tadi Dinas Sosial langsung datang ke Polres untuk membawa dari masyarakat yang diduga melakukan penculikan. Jadi prosesnya nanti di Dinas Sosial. Polres Situbondo meminta warga tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap isu penculikan anak yang marak terjadi. Tidak main hakim sendiri dan segera melapor ke kepolisian terdekat. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Sementara itu, sejumlah sekolah di Malang kini meminta wali murid mengantar dan menjemput anak-anaknya ke sekolah. Hal ini diterapkan beberapa minggu terakhir akibat maraknya isu penculikan anak. Setiap hari, warga Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Malang, berbondong-bondong mengantarkan anaknya ke sekolah. Sesampainya di sekolah, mereka pastikan anak-anak diterima langsung oleh guru sekolah sebelum meninggalkan sekolah. Ini merupakan gerakan yang sedang gencar dilakukan sekolah-sekolah sebagai antisipasi penculikan anak. Cara ini dinilai efektif untuk meningkatkan kewaspadaan orang tua, guru, maupun sang anak sendiri. Ya, ditingkatkan lagi keamanannya, terus waspada terhadap anaknya. Waspada, belum waktunya pulang, sebisa mungkin dijemput 10 atau 15 menit, sudah menunggu di pintu. Sudah banyak isu-isu semacam itu, banyak sekali. Saat pulang sekolah, orang tua pun diwajibkan menjemput sendiri anaknya, bukan dititipkan orang lain. Kalau selama dengar isu-isu tersebut, sekarang sekolah mengambil kebijakan bahwa kalau dulu anak-anak kita mengantarnya sampai di depan pintu dan belum ketemu dengan, kalau belum ketemu langsung dengan bapak atau ibunya yang menjemput atau pembantunya atau siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengambil anak tersebut, kami tidak berani melepaskan. Langkah kewaspadaan ini diapresiasi Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak. Untuk masyarakat, ini memang kita harus mengembangkan yang namanya komunikasi, informasi, dan edukasi. Khusus untuk edukasi, banyak kok lembaga yang memberikan layanan edukasi. Hubungi saja lembaga-lembaga itu, diantaranya WCC. Peningkatan keamanan bagi siswa sekolah telah diberlakukan sejak beberapa minggu terakhir akibat maraknya isu penculikan anak. Diharapkan dengan pengawasan seperti ini dapat meningkatkan kewaspadaan orang tua untuk lebih memperhatikan keselamatan anak-anak. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Antisipasi dampak buruk overpopulasi komodo, tim observasi KBS melakukan penyortiran komodo. Informasi akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi.
In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarasehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan juga, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Welcome back to Comment. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Abis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong. Yo. Halo, salam akeput. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk Makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Dua pelaku penusukan yang tewaskan supir taksi online di Surabaya dibekuk polisi. Satu di antara dua pelaku adalah oknum TNI Angkatan Laut. Para pelaku habisi korban dengan 46 tusukan karena ingin merampas kendaraannya. Inilah satu dari dua pelaku penusukan yang tewaskan seorang sopir taksi online di Jalan Sukolilo Kenjeran, Surabaya, Kamis dini hari. Selain membunuh, pelaku juga membawa kabur satu unit mobil milik korban. Polisi menangkap Cipto setelah pengembangan dari penangkapan pelaku lainnya yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut di Surabaya. Polisi melacak pelaku dengan menelusuri pengguna jasa taksi online milik korban. Sejumlah barang bukti turut diamankan, diantaranya satu telepon seluler, satu unit mobil Xenia beserta dokumen kendaraan atas nama korban. Korban adalah Denny Arisandi, supir taksi online asal Sedati Sidoarjo yang beroperasi di Surabaya. Kamis dini hari, Denny tewas dengan 46 tusukan di tubuhnya. Kita kerjasama dengan Pomal, ya, dengan POM Angkatan Laut untuk menangkap yang kita curigai tersebut. Kemudian setelah kita dapat, kita periksa yang bersangkutan. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan itu kita kembangkan, dapatlah satu temannya lagi.
Ya, sementara itu sejumlah rekan korban sesama supir taksi online mendatangi kantor Grab di Surabaya. Mereka meminta klarifikasi status keanggotaan korban yang diduga tidak tercantum dalam mitra Grab. Kedatangan sejumlah supir taksi online di kantor Grab Jalan Pucang Adi Surabaya ini sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi lantaran para sopir taksi online ini dihalangi petugas keamanan kantor Grab saat hendak bertemu langsung dengan kepala manajemen Grab. Tak berlangsung lama, kericuhan reda setelah perwakilan Grab bersedia menemui mereka. Dalam pertemuan ini, para sopir yang tergabung dalam Asosiasi Transportasi Online Melayani Masyarakat meminta klarifikasi terkait status korban Denny Arisandi yang diduga tak tercantum dalam mitra kerja Grab. Tuntutannya ke sini cuma minta klarifikasi. Cuman kemudian dari pihak Grab karena tidak bisa memberikan itu, tidak bisa memberikan pernyataan yang jelas tentang status dari teman-teman, status dari almarhum. Diminta kejelasan ini Mas. Iya, statusnya karena korban ini. Karena kita kan kerja di jalan Mas. Kalau tidak diakui terus bagaimana gitu. Makanya itu saya kesini bersama teman-teman, bersama anggota paguyuban yang lain minta kejelasan maksudnya apa yang dari informasi yang tersebar. Ternyata dari pihak Grabnya belum bisa memberikan pernyataan. Kamis dini hari, Denny Arisandi, warga asal Sedati, Sidoarjo, yang bekerja sebagai sopir taksi online di Surabaya, ditemukan tewas dengan 46 tusukan di tubuhnya di Jalan Sukolilo, Surabaya. Sedangkan mobil korban dibawa kabur dua pelaku yang kini sudah berhasil diamankan petugas kepolisian. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Selanjutnya, mengantisipasi dampak buruk akibat overpopulasi komodo di Kebun Binatang Surabaya, tim observasi KBS akhirnya melakukan penyortiran. Komodo akan dikelompokkan sesuai perilaku karakter dan besaran tubuhnya. Beginilah suasana Kebun Binatang Surabaya di bagian kandang peraga komodo. Ada 29 komodo remaja yang berusia antara 3 hingga 4 tahun. Mereka mulai dipisah oleh tim observasi sesuai dengan berat tubuh dan tingkat agresivitasnya. Langkah ini untuk mengurangi resiko perkelahian dan insting kanibal antar satwa. 16 ekor komodo berukuran kecil diletakkan di satu kandang dengan luas 1000 meter persegi. Sementara 13 komodo dengan postur tubuh lebih besar diletakkan di kandang seluas 850 meter persegi. Sementara terkait dugaan luka bekas cakaran pada tubuh komodo, tim observasi perawatan satwa KBS menjelaskan, hal itu bisa saja terlihat parah karena proses pergantian kulit. Sebenarnya kalau ada luka itu tidak benar ya, karena komodo itu seperti binatang reptil lainnya seperti ular juga mengalami pergantian kulit. Jadi kalau ada yang kelihatan mengelupas, itu memang ganti kulit. Upaya pengelompokan komodo oleh Kebun Binatang Surabaya dinilai tepat untuk sementara waktu. Namun perluasan lahan atau revitalisasi wajib dilakukan untuk hindari dampak negatif terhadap satwa, terutama komodo yang populasinya semakin banyak. Ya, kalau untuk pengelompokan itu saya kira sudah suatu tindakan yang tepat. Karena memang komodo ini kalau sudah ukurannya sudah beda size, yang kecil bisa menjadi korban. Berbagai upaya dilakukan Kebun Binatang Surabaya untuk merawat maksimal satwa komodo yang semakin banyak populasinya. Saat ini Kebun Binatang Surabaya memiliki 57 komodo yang telah menghuni 6 kandang peraga. Sementara 10 ekor bayi dan 5 komodo dewasa tengah dikarantina. Revitalisasi atau perombakan kandang peraga ditargetkan selesai tahun ini. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Jelang Hari Raya Nyepi, ratusan umat Hindu suku Tengger Probolinggo gelar upacara melasti. Upacara melasti digelar di lokasi mata air Widodaren yang terletak di sebelah barat Gunung Bromo. Upacara melasti yang diikuti ratusan umat Hindu suku Tengger di Probolinggo Minggu pagi diawali dengan berjalan mengitari lereng Gunung Bromo. Tujuannya ke mata air Widodaren yang terletak di sebelah barat Gunung Bromo.
Mereka membawa beragam sarana persembahyangan yang akan disucikan. Di antaranya pratima, senjata berupa tombak, dan cakra. Upacara melasti merupakan rangkaian ritual sebelum melaksanakan catur berata penyepian saat nyepi nanti. Sebelum kita nyepi, itu ada melasti dan ada taur kesanga yang nanti dilaksanakan hari Senin. Jadi melasti ini merupakan persucian alat-alat upacara termasuk manusia. Mensucikan lahir batinnya manusia sebagai persiapan nanti menjelang melaksanakan catur berata penyepian itu. Bagi suku Tengger, ritual melasti sangat berarti dalam perjalanan spiritualnya. Mereka merasa seakan terlahir kembali usai melakukan upacara melasti. Tentu, saat mengikuti ini saya sangat tentram, senang, bahagia, dan kayaknya ya begitulah seperti merasa disucikan kembali atau iya, merasa kita ini orang yang sangat suci gitu. Merasa senang lah. Usai melakukan serangkaian upacara melasti, hari ini umat Hindu akan menggelar upacara Taur Agung. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Kami akan jeda sejenak dan berbagai informasi menarik akan kembali kami sajikan. Usai jeda berikut ini, di antaranya ratusan atlet ikuti kompetisi sniper di Surabaya. Kita kumpul bareng lagi. Aku nggak nyangka ya kalian masih sering hangout bareng. Ya, nggak cuma hangout bareng. Kita itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu bareng terus. Sampai gue jatuh cinta. sampai bosen. Jangan. Nadine. Oh, Ki, ya ampun gak usah Ki. jangan. Kalau tali sepatu kelepas gini, nanti kamu kesandung. Yang mampu mencintai. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Yes. Nadine. Ku ingin merebutmu. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Halo, salam Keput. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda, bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk Makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tapi pagi-pagi semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET. dengan Mbak Tantri ya. Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Alright, we're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Nonton terus acara
watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di Net. Welcome back to Comment. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang nggak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong. Yo. Terima kasih Anda masih di Net Jatim. Peringati hari ulang tahun Batalion Intai Amfibi yang ke-56 Korps Marinir Pasmar 1 gelar kompetisi menembak jitu. Ratusan atlet dari berbagai satuan TNI Polri dan sipil ikut ambil bagian dalam kompetisi ini. Bagi pemula, mengikuti kompetisi menembak dengan senjata laras panjang jadi pengalaman berharga. Berbekal tenang dan konsentrasi, Wiyosi Romila berupaya menjaga akurasi tembakan. Tadinya sebelumnya pernah nembak, cuma handgun ini baru pertama kali sih nyoba, tapi seru banget sih. Sniper ini kali pertama atau gimana? Pertama kali, cuma dulu sebelumnya pernah nyoba main airsoft aja sih, nggak asli. Akurasi menembak dengan senapan laras panjang dinilai Dewan Juri dalam kompetisi Trimedia Cup 2017. Kompetisi berlangsung di lapangan tembak internasional FX Supramono, Surabaya pada Minggu siang. Kejuaraan melombakan 10 nomor kategori perseorangan dan 4 nomor beregu. Ini memang open, jadi memang dari umum TNI Polri dalam hal ini walaupun umum tapi dalam naungan Perbakin yang kita ajak. Mantan Komandan Batalion 1 Intai Amfibi Majen Purnawirawan Haidar Patonori menjuarai nomor perorangan. Kejuaraan digelar dalam rangka memperingati ulang tahun Batalion Intai Amfibi ke-56. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Selanjutnya tak kalah seru, di Trenggalek, warga Prigi gelar lomba balap miniatur perahu khas nelayan Prigi. Selain mengangkat pariwisata Trenggalek, perlombaan yang jadi bagian dari Prigi Fest 2017 ini juga untuk mendorong warga lokal kembangkan industri kreatif. Beginilah keseruan yang terjadi dalam lomba balap perahu berjenis lerek atau kapal tangkap ikan khas nelayan Prigi Trenggalek. Perahu selerek saling beradu kecepatan untuk menaklukkan lintasan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Beberapa perahu sukses menaklukkan lintasan sirkuit, sementara sebagian lainnya macet di tengah, berbelok keluar lintasan, bahkan bertabrakan. Seluruh perahu kompetisi dibuat secara manual oleh masing-masing peserta. Sementara untuk menggerakkannya, mereka memanfaatkan mesin mobil remote control. Selain mengangkat pariwisata Trenggalek, perlombaan yang jadi bagian dari Prigi Fest 2017 ini juga untuk mendorong warga lokal kembangkan industri kreatif. Ya ikutnya ya melestarikan budaya Tasikmadu ini ya termasuk balap miniatur juga pun kita mengikuti konser yang ada di Pantai Tasikmadu ini, Prigi lah. Selain itu perahu tradisional Pantai Prigi Tasikmadu ini. Kenapa kita munculkan balap miniatur perahu ini? Ini dengan spesifikasi harus dengan model kapal nelayan selerek. Ini untuk bisa mengangkat hasil karya masyarakat nelayan yang ada di Prigi. Tak hanya itu, lomba ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahim antar nelayan. Tidak hanya sebagai ajang kompetisi, namun balap miniatur perahu ini juga sebagai ajang silaturahmi antar nelayan di pantai pesisir selatan Pulau Jawa, yaitu tempatnya Pantai Prigi, di mana perhelatan ini digelar di saat musim sepi-sepinya ikan antara bulan Januari hingga Maret. Pagelaran yang menjadi agenda tahunan ini juga dimeriahkan dengan pameran miniatur perahu.
Berbagai jenis perahu dipamerkan dalam ajang ini. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Dari Trenggalek, kita beralih ke Banyuwangi. Sebuah pos kampling di Banyuwangi disulap jadi tempat belajar dan bermain anak-anak. Di sini, anak-anak bisa membaca bebas, menggambar, hingga belajar menanam tumbuh-tumbuhan. Pos kamling umumnya identik dengan pos penjagaan dan tempat satpam. Namun berbeda dengan pos kamling di perumahan Puri Brawijaya, Kelurahan Kebalen, Banyuwangi, Jawa Timur ini. Selain jadi tempat penjagaan, pos keamanan ini disulap jadi sarana bermain dan edukasi anak. Berbagai jenis buku bacaan tersedia di sini. Setiap sore hari, pos kamling ini selalu ramai dikunjungi warga dan anak-anak. Taman baca pos kamling ini berdiri Januari lalu, dibuka setiap sore dan hari libur sekolah. Sementara buku-buku bacaan dan sarana penunjang lainnya merupakan swadaya dari masyarakat sekitar. Pos kamling ini bukan hanya untuk penjagaan, tetapi sebagai sarana edukasi dan inspirasi warga, terutama untuk kegiatan belajar anak-anak dalam hal peningkatan minat baca anak-anak. Anak-anak semangat dan senang bisa bermain sambil belajar di pos kamling ini. Walaupun tempatnya sederhana, tapi saya bisa belajar apa saja, misalnya menggambar, membuat kertas-kertas seperti ini, dan bisa membaca. Selain sediakan buku-buku bacaan, taman baca ini juga fasilitasi alat edukasi lainnya seperti aneka permainan dan beragam latihan menanam biji-bijian. Anak-anak juga diedukasi pentingnya asupan nutrisi lengkap sehari-hari. Taman baca pos kamling ini diharapkan jadi sarana edukasi demi menumbuhkan minat baca sejak dini. Mahfuz Sunarji melaporkan untuk NET. Selanjutnya, berbagai kuliner akan kami sajikan usai jeda berikut ini, di antaranya kenikmatan coklat berpadu dengan tempe. Tetaplah di NET Jateng. Good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakan. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Boleh, ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat cangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah
Lesehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan? Udah, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Biar kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Coklat menjadi salah satu kudapan lezat kesukaan sebagian besar orang dan biasanya berisikan kacang-kacangan atau buah. Nah, kalau yang satu ini sedikit berbeda. Coklatnya berpadu dengan tempe. Selain lezat dan bergizi, coklat ini juga tanpa bahan pengawet. Dan karena unik, produksinya bisa hasilkan omset puluhan juta per bulan. Coklat dan tempe penganan lezat dan kaya gizi. Kombinasi keduanya pun dapat ciptakan superfood alias makanan bernutrisi lengkap, seperti coklat tempe. Ibu rumah tangga asal Sawo Jajar, Jawa Timur ini salah satu produsen coklat tempe. Proses pembuatannya pun sederhana. Tempe dipotong kecil-kecil lalu digoreng. Tempe yang telah ditiriskan kemudian dicampur adonan coklat cair, lalu dituang ke dalam cetakan dan didinginkan dalam lemari es. Selain lezat dan bergizi, coklat bermerek De Concho ini juga tanpa bahan pengawet dengan ragam varian rasa. Seperti coklat susu, rasa pedas, apel, stroberi, dan coklat putih. Perpaduan rasa antara tempe yang identik dengan rasa gurih dan coklat yang identik dengan rasa manis ini menimbulkan sebuah racikan atau olahan yang betul-betul membuat kita tertarik untuk memakannya. Dan olahan ini cukup menjanjikan bagi peluang pasar usaha bisnis rumahan. Inspirasi coklat ini muncul dari sisa tempe kedelai yang belum sempat diolah menjadi mendoan. Seminggu uji coba, sang produsen pun menemukan komposisi coklat dan tempe yang pas. Berbahan dasar tempe, coklat terasa lebih gurih. Kalau kita pakai kacang ataupun mente udah banyak di pasaran. Jadi saya mau cari yang perpaduan yang unik, yang aneh. Akhirnya ketemulah tempe gitu loh. Kita dapat seperti tempe crispy gitu. Jadi ada rasa gurih, ada rasa manis, kita padukan. Alhamdulillah diterima di pasaran gitu kan. Produksi coklat dan tempe De Concho dapat menghasilkan omset 10 juta rupiah per bulan. Pemasarannya memanfaatkan media sosial dan telah menjangkau kota-kota besar di Sumatera, Surabaya, sampai Merauke. Tak jarang pula pelanggan setianya bertandang langsung untuk membeli. Kan kebetulan saya pengasuh panti asuhan di dekat sini. Jadi saya kalau hari raya pun juga sering belanja di sini untuk souvenir. Jadi anak-anak kalau jajan ya ke sini. Coklat-coklat dan gurih ini dibanderol mulai Rp20.000 hingga Rp85.000 per bungkus. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Selanjutnya masih seputar coklat, bila Anda ke Trenggalek, kini ada tempat baru yang bisa Anda kunjungi. Ya, namanya Rumah Coklat. Berbagai olahan coklat tersedia di tempat ini. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan edukasi seputar coklat. Rumah Coklat. Begitulah tempat ini diberi nama. Bukan karena rumahnya yang berwarna coklat, namun karena berbagai olahan coklat tersedia di tempat ini. Mulai dari minuman hingga makanan ringan.
Lokasi rumah coklat yang ada di Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Trenggalek, kini tiap harinya tak pernah sepi dari pengunjung. Pasalnya, selain harga produksi yang dijual cukup murah, para pengunjung juga bisa menikmati berbagai hidangan dengan nuansa alam terbuka. Tak hanya itu, di rumah coklat milik pemerintah Kabupaten Trenggalek ini, para pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi seputar coklat. Ini buat edukasi juga, buat pelajar di sini, dan juga bisa refreshing juga bagi pelajar di sini. Dan dari adanya rumah coklat ini, para pelajar juga bisa mengetahui bagaimana macam-macam coklat di sini, produksinya juga bagaimana, seperti itu. Didirikannya rumah coklat ini berawal dari melimpahnya buah kakao di Trenggalek. Selain untuk mendongkrak penghasilan para petani kakao, rumah coklat ini juga dimaksudkan untuk ajang edukasi dan destinasi wisata bagi warga. Produksi kita 820 ton yang selama ini masih asalan. Belum difermentasi, masih 10% yang difermentasi. Oleh karena itu dengan gerakan pembangunan rumah coklat ini kami dorong nanti masyarakat itu memfermentasi kakaonya. Trenggalek menjadi salah satu daerah penghasil kakao terbaik di Jawa Timur. Jadi, tak usah ragu lagi, berbagai olahan coklatnya dijamin berkualitas. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Jika Anda bosan dengan kafe berkonsep modern, sebuah kafe di Kabupaten Malang bisa menjadi alternatif. Karena di kafe ini pengunjung diajak menikmati alam pedesaan, lengkap dengan latar gunung dan areal persawahan. Kawasan Pujon Kidul di Kabupaten Malang tengah jadi perbincangan. Di sini berdiri sebuah kafe wisata yang berdiri tepat di areal persawahan. Yang seru ada sejumlah spot selfie di sejumlah titik. Berlatar dua gunung yakni Gunung Anjasmoro dan Durowati. Para pengunjung pun betah berlama-lama di sini. Keunikan di sini tuh lumayan, soalnya ini spot-spot yang relatif strategis, terus di tengah-tengah sawah juga gitu. Bagus, unik gitu. Sih konsepnya menarik, jarang kan di perkotaan ada kafe yang di sawah dengan background langsung gunung, udaranya sejuk, terus lokasinya juga enak. Bagi yang kangen dengan makanan tradisional Jawa, disinilah tempatnya. Ada nasi jagung, sampai horok-horok, juga ada kopi, teh tubruk, dan sayur pedas. Yang menarik, kafe sawah ini dikelola bersama antara warga dengan pemerintah desa dengan bergotong royong. Antusiasme para pengunjung membuat pengelola semakin bersemangat dan berencana menambah beberapa fasilitas, antara lain kolam pancing dan kawasan berkuda. Ini adalah satu potensi yang bisa dikembangkan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kita berusaha dengan teman-teman kelompok sadar wisata dan lembaga desa wisata meng-create tempat yang ada dengan latar belakang sawah dan pegunungan ini menjadi salah satu tempat untuk nongkrong, untuk makan, ngopi dan sebagainya. Sehingga tercetusnya yang namanya kafe sawah. Di hari normal, pengunjung kafe sawah mencapai 300 orang. Sementara di akhir pekan, jumlah pengunjung di kafe sawah mencapai 1.300 pengunjung. Cukup membayar Rp5.000 untuk bisa masuk kafe yang nantinya bisa ditukar dengan welcome drink. Pemandangan indah didapat, para pengunjung pun bisa nostalgia dengan menu tradisional. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Wisata Mawar menjadi salah satu wisata potensial di Kota Batu. Nah, seperti apakah nuansa wisata petik mawar tersebut? Sesaat lagi, NET Jatim segera kembali.
Sarapan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Boleh kerja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET. Nih, pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan almarhum ibu gua. Kan lo yang make, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Cuma di sini, kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Dan kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Kota Batu tidak hanya identik dengan wisata petik apelnya. Satu lagi agrowisata yang sangat potensial menjadi wisata andalan Kota Batu, yaitu wisata petik mawar. Dan berikut liputannya. Hamparan bunga mawar berbagai macam warna. Merah, putih, oranye, banyak ragam jenisnya. Semua sajikan keindahan alam negeri Khatulistiwa. Ragam mawar ini tumbuh subur di tempat wisata petik mawar Gumur, Desa Gunung Sari, Kota Batu. Desa Gunung Sari berketinggian hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Suhunya bisa mencapai 15 hingga 19 derajat Celcius. Di sini, di tanah 120 hektar, bunga bernama Latin Rosa caninata dibudidayakan. Bunga asli dari Eropa Timur menyebar ke daerah subtropis dan daerah tropis lainnya. Tak seperti di negara asalnya, bunga yang tumbuh di Indonesia berukuran lebih kecil. Perbedaan habitat jadi pembedanya. Meski begitu, Gunung Sari tetap hasilkan bunga potong kualitas terbaik untuk pasar Indonesia. Keindahan mawar tak ternoda jika memetiknya dengan benar. Perkara petik mawar bukan hanya sekedar memetik bunga biasa, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk memakai peralatan lengkap seperti ini. Semata untuk kenyamanan dan keamanan kita saat memetik bunga.
Pemandu kali ini saya Di namanya. Dari keahliannya saya akan belajar banyak tentang bunga mawar. Termasuk cara memetik bunga mawar dengan teknik khusus. Caranya potong dengan menyisakan 2 ruas daun dari tangkai bawah seperti ini. Di ruas daun inilah tunas baru akan tumbuh dan setelah 50 hari bisa dipotong kembali. Tak hanya memetik, di sini saya juga belajar karakteristik bunga mawar berdasarkan warnanya. Beda jenis, beda warna, beda pula perawatan dan karakteristiknya. Bunga mawar seksi red ini contohnya. Mawar ini kuat, tidak mudah layu dan tahan lama. Atau bunga mawar putih ini, kelopak bunganya lebih besar dibanding mawar lainnya. Kemudian bunga mawar cherry brandy yang juga terkenal kuat. Bunga mawar pink si mudah layu, serta bunga mawar salem yang susah perawatannya. Selain itu ada bunga mawar presto atau bunga tanpa duri. Faktanya bunga ini tetap akan miliki duri pada generasi ketiga. Setiap satu tangkai mawar yang dipetik ini dihargai Rp2.500 hingga Rp3.000 tergantung warnanya. Ada lebih dari 4.800.000 pohon di area petik bunga mawar terbesar di Indonesia ini dengan 10 jenis dan warna bunga mawar yang berbeda. Di sini kita bisa memetik bunga mawar sepuasnya karena tidak dibatasi. So, happy gardening! Daya tarik memetik bunga favorit atau sekadar berfoto menjadikan lokasi ini jadi magnet kuat bagi kaum hawa. Ya, baru pertama kali ya, ada kepuasan gitu loh. Kita selama ini kan biasa jadi, ya kita terima jadi ada. Terus belum ngalami metik sendiri gitu ya. Terus kita bisa bebas milih mana yang kita suka gitu ya. Bagus sih ini di sini, kan beda kan kita nggak pernah. Belum pernah ada sih yang petik bunga dari pohonnya langsung gitu kan, adanya udah jadi. Membudidayakan mawar menjadi bagian tak terpisahkan dari wisata ini. Teknik okulasi atau menyambung lazim digunakan petani untuk memperoleh bibit mawar berkualitas. Nah, ini yang akan dijadikan bibit pohon mawar, namanya pohon laperan. Yang dipilih itu ya ini, pohon yang tumbuhnya dari bawah. Terus banyak durinya dan tidak berbunga. Ini harus dipotong dari bawah ya Pak ya? Selanjutnya bibit pohon dipotong sepanjang 30 cm dan ditanam di polybag. Setelah 2 minggu, bibit tanaman ini siap disambung. Mata tunas dari bibit pilihan kemudian ditempel. Pastikan ikatan rapat agar tidak ada celah untuk air masuk karena akan membuat tunas menjadi busuk. Nah, inilah hasil okulasi bunga mawar itu tadi. Nah, ini nanti ditunggu sampai 15 hari ya Pak ya? 15 hari nanti tunas ini akan tumbuh dan ini nanti dipotong. Nah, setelah itu nanti ditunggu lagi hasilnya. 1,5 bulan minimal ya Pak ya, baru bisa ditanam di tanah. 90% warga desa Gunung Sari menggantungkan hidupnya dari bunga mawar. Harga jual bunga yang stabil lebih menguntungkan hingga 5 kali lipat dibanding petani sayuran. Belum lagi biaya operasional yang murah dan bisa panen berulang-ulang. 7 bulan masa tanam, panen mawar bisa 3 kali seminggu. Sebanyak 3 kali seminggu selama 10 tahun. Ya prospeknya akan bagus petani bunga gitu. Kalau sayur kan tergantung pasar, nggak bisa, harganya nggak bisa menentukan. Kalau bunga kan harga bisa naik, kalau turun nggak bisa gitu. Ada hasil di balik kerja keras yang panjang. Didirikan tahun 2011, perkebunan mawar ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani. Di bawah gabungan kelompok tani bunga mawar Desa Gunung Sari, mereka bernaung. Keuntungan wisata ini selain untuk meningkatkan pendapatan petani, juga untuk mempromosikan bahwa di daerah sini memang benar-benar sentra wisata bunga mawar. Jadi untuk mengenalkan dari seluruh masyarakat yang ada di daerah-daerah lain untuk mengunjungi ke sini. Konsep wisata ini jelas dari harapan warga mendapat penghasilan tambahan.
Namun sejumlah kendala menghalangi. Pengelolaan hingga urusan manajemen menjadi masalahnya. Meski tidak seramai saat dikelola secara profesional, masih banyak pengunjung yang datang apalagi kini masuk ke tempat ini gratis. Karena itulah jangan disia-siakan kesempatan ini. Kita bisa memetik bunga, belajar menanam, hingga merangkai bunga dengan harga yang murah. Teristimewa karena ada kursus gratis merangkai bunga ini. Kita akan belajar hand bouquet atau bunga tangan. Kali ini saya pilih pola sejajar berbentuk bulat. Bunga-bunga yang bersih dikumpulkan dan merangkainya tak sulit, tinggal disusun melingkar saja. Sudah nih Mas? Sudah. Nah, akhirnya jadi juga rangkaian bunga saya. Lengkap sudah ilmu yang bisa saya dapat di sini. Tadi saya sudah mendapatkan ilmu menanam bunga mawar, merawatnya, kemudian memetik bunga mawar, dan terakhir merangkai bunga mawar. Dan bonusnya kita bisa membawa pulang rangkaian bunga mawar seperti ini hanya dengan harga mulai dari Rp50.000 saja. Apristika Fauzia, Kamang Praseno melaporkan untuk NET. Tuntas sudah Net Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Ning Nitaliana pamit, matur suwun dulur. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Room unlock the way we rock it, so don't stop. And under the lights and everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. 'Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Room unlock the way we rock it, so don't stop. And under the lights and everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine.